Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami izin untuk menyampaikan hasil dari belajar kami yang mengenai Python ya. Ini kita bakal membahas 5 pokok bahasan yang nanti akan saya jelaskan. Next. Nah, kami terdiri dari saya sendiri, Nafsi Prananda, ada Aditya Putra, ada Muhammad Rizky Iqbal, ada Muhammad Dafa, yang terakhir ada Felicia Andara Laptagati. Next. Nah, ini saya jelaskan tadi di awal, kami akan membahas 5 pokok bahasan ya. Yang pertama ada Python operator, Python list, ada Python tuple, ada Python set, dan yang terakhir ada Python dictionaries. Jadi kami akan membahas secara general mengenai 5 pokok bahasan tersebut. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Dava. Baik, selanjutnya yaitu Python operator. Python operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai dalam Python. Adapun kategori operator, yang pertama operator aritmatika, kedua operator penugasan, yang ketiga operator perbandingan, yang keempat operator logika, yang kelima operator identitas, yang keenam operator keanggotaan, yang ketujuh operator bitwise. Next. Yang pertama, operator aritmetika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi matematika umum, yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bulat, modulus atau sisa bagi, dan pangkat. Selanjutnya, operator penugasan. Operator ini digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Contohnya, X sama dengan 10, X plus sama dengan 5. Untuk hasilnya, outputnya yaitu 15. Next. Selanjutnya, operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai. Contohnya operator sama dengan, operator tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Selanjutnya, operator logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Contohnya operator N, bernilai true jika kedua pernyataan benar. Yang kedua, operator OR, bernilai true jika salah satu pernyataan benar. Yang ketiga, operator NOT, membalik hasil, bernilai false jika hasilnya true. Next. Selanjutnya, operator identitas. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek. Bukan jika objek tersebut sama, tetapi jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Contohnya operator is, bernilai true jika kedua variabel adalah objek yang sama. Operator is not, bernilai true jika kedua variabel bukan objek yang sama. Selanjutnya operator keanggotaan. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Contohnya operator in, bernilai true jika nilai atau variabel ada dalam urutan yang ditentukan. Operator not in, bernilai true jika nilai atau variabel tidak ada dalam urutan yang ditentukan. Next. Selanjutnya operator bitwise. Operator bitwise digunakan untuk membandingkan angka atau binair. Contohnya operator n, mengatur setiap bit menjadi 1 jika kedua bit adalah 1. Operator OR, mengatur setiap bit menjadi 1 jika salah satu dari dua bit adalah 1. Operator SOR, mengatur setiap bit menjadi 1 jika hanya salah satu dari dua bit yang bernilai 1. Operator NOT, membalik semua bit. Operator zero fill left shift, menggeser ke kiri dengan mendorong 0 dari kanan dan membiarkan bit paling kiri jatuh. Operator signet right shift, menggeser ke kanan dengan menyalin bit paling kiri dari kiri dan membiarkan bit paling kanan jatuh. Next. Oke, selanjutnya ada Python list.
What list? List is pattern built-in data structure used to store a collection or items in single variable. Artinya, pattern list ini struktur data yang digunakan di store atau koleksi berupa item yang satu variabel. Nah, list are one of four built-in data types in Python used to store collection or data. In other three are tuple, set, and dictionary, all with different qualities and usage. Yang artinya list list itu mempunyai 4 build data tipe. Nah, yang digunakan dalam mengkoleksi data ada 3, yaitu tuple, set, dictionary. Nah, semua itu berbeda-beda sesuai kualitas dan kegunaannya. Nah, list mempunyai main character atau ciri-ciri. 1. Order. Items in the list have a specific order that will not change unless explicitly modified. Yang artinya item di dalam list mempunyai specific order yang tidak dapat diubah sesuai explicitly modifnya. Terus yang kedua, changeable. Item in the list can be changed, added, or deleted after the list is created. Artinya item di dalam list bisa berubah, bisa ditambah, atau bisa dikurangi, atau bisa dihapus setelah list itu dibuat. Yang ketiga, allowing duplication. List can contain multiple items with the same value for the same value. Artinya allowing duplication itu boleh menduplikat ya. Yang artinya itu list dapat menduplikat item dengan nilai jual yang tinggi. Boleh next. Nah, list have several advantage, namely. Nah, jadi di sini mempunyai several advantage atau kelebihannya lah untuk list sendiri. Pertama, accessing items in a list atau dapat mengakses item di dalam list. Nah, itu yang pertama itu contoh dari mengakses item di dalam list. Nah, yang kedua ada changing in items in a list atau mengubah item di dalam list. Nah, yang di bawahnya akses item dalam list itu ada mengubah item dalam list. Contohnya kayak begitu. Nah, yang ketiga itu adding items to the list. Jadi menambahkan item di dalam list. Nah, di bawahnya mengubah item itu ada menambah item di dalam list, tetapi ini append. Jadi di the list titik. Nah, di the list sama dengan apel, pisang, cherry itu di bawahnya the list titik append jeruk. Jadi nanti print the listnya outputnya apel, pisang, cherry, jeruk gitu. Itu jadi menambahkan satu item. Terus next. Nah, tadi kan yang append. Sekarang adding item to the list, menambahkan item dalam list, tapi ini insert. Jadi yang append tadi this list titik append diganti insert. Jadi nanti outputnya apel, jeruk, pisang, cherry sama, cuman lebih beda di insertnya. Yang selanjutnya ada removing items from the list atau menghapus item di dalam list. Ini yang remove. Jadi this list sama dengan apel, pisang, cherry. Nah, this list titik remove yang mau di remove itu pisang. Nanti outputnya apel, cherry doang. Nah, yang selanjutnya ada removing item from the list. Ini menghapus item di dalam list tapi yang pop. Jadi yang remove diganti this list pop.
nanti outputnya sama, cuman apa ya? Cuman beda di pop itu nanti dalam kurungnya 1 atau sesuai item yang ada di atas tuh, apel, pisang atau cherry. Selanjutnya, Duplex, taples. yang terakhir ada combining two list atau menggabungkan 2 list. Nah, contoh di bawah ini ada contoh pattern list yang menggabungkan 2 list. List 1 sama dengan ABC, list 2 1 2. Jadi nanti digabungkan ABC 1 2 atau seperti itu. Berikutnya, Oke, selanjutnya ada Python Tables. Python Tables merupakan tipe data pada Python yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan item yang bisa memiliki berbagai tipe data. Keunikan tuple yaitu sifatnya yang immutable atau tidak dapat diubah. Tuple didefinisikan dengan tanda kurung biasa. Oke, contohnya yaitu membuat tuple dengan berbagai tipe data. Tipe datanya ada 1, ini hello, 3, 14, dan true, menghasilkan 1, hello, 3,14, dan true. Oke, next. Selanjutnya yaitu access tuples. Access tuples di Python adalah cara untuk mengambil elemen dari struktur data tuple yang bersifat immutable. Contohnya yaitu mengakses elemen dalam tuple seperti ini dan outputnya hello dan true. Update tuples. Meskipun tuples bersifat immutable atau tidak dapat diubah, dapat mengupdate data dengan cara tertentu, yaitu dengan membuat tabel baru. Contohnya yaitu tabel pertama 10-20, tabel kedua 30-40, dan digabungkan seperti ini dan outputnya menghasilkan 10, 20, 30, dan 40. Oke, next. Selanjutnya yaitu unpack tuples. Merupakan proses mengekstrak elemen dari tuple ke dalam variabel terpisah. Ini memudahkan pengguna data yang tersimpan dalam tuple. Unpack elemen dari tuple yaitu 10, 20, dan 30 menghasilkan outputnya 10, 20, dan 30. Loop tuples menggunakan loop untuk iterasi yang melalui elemen dalam tuple yang memungkinkan pengolahan data satu persatu. Dan ini contohnya yaitu tabel sederhananya. Selanjutnya, next. Join tuples merupakan teknik penting dalam pengolahan data yang memungkinkan kita untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Membuat analisis data lebih komprehensif. Ini seperti tadi yaitu menggabungkan. Selanjutnya yaitu tuple method, merupakan fungsi atau metode yang dapat digunakan pada objek tuple dalam Python. Meskipun tuple bersifat immutable, ada beberapa metode yang dapat membantu kita dalam mengelola dan memanipulasi data dalam tabel tersebut. Ini contohnya seperti ini dan menghasilkan outputnya 2. Next. Dan yang terakhir ada tuple exercise, merupakan latihan atau soal yang dirancang untuk melatih pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan tuple di Python. Latihan ini biasanya melibatkan pembuatan manipulasi dan pengoperasian pada tuples. Yang pertama yaitu memasukkan tuple atau menginput tuple-nya dengan 10, 20, 30, 40. Yang kedua,
mengeprint elemen ketiganya. Pada elemen ketiganya ada 30 dan yang ketiga, latihan ketiga menghitung panjang tuples. Latihan keempatnya menambahkan. Di sini menambahkan 50 dan hasil outputnya 10, 20, 30, 40, dan 50. Di latihan kelimanya menggabungkan antara tabel pertama dan tabel kedua. Sehingga outputnya 10, 20, 30, dan 40. Latihan ke-6 ini pertanyaan yaitu apakah 20 ada di tabel? Jawabannya adalah true. Latihan ke-7 ini pada indeks, jadi hasil indeksnya. Sehingga outputnya sudah tertera di situ seperti itu. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke Python Dictionary ya. Seperti namanya dictionaries, itu kamus, yang berarti itu berisi kumpulan ya, kumpulan-kumpulan data. Ini sebenarnya mirip sama kayak sebelumnya, dari tuple, terus tadi ada apa, list ya kalau nggak salah. Iya, the list, tuple, set juga sebenarnya ini mirip. Tapi apa sih yang bikin dictionaries ini beda? Ini tuh intinya itu dia punya key sama value sendiri yang bisa kita tentuin. Sedangkan yang lain itu nggak punya gitu. Jadi kalau yang lain tuh key-nya itu berdasarkan urutan, misalnya kita input banana itu di indeks ke 1, ya udah berarti itu key-nya 1. Kalau key-nya ke 0. Nah, jadi kita nggak bisa nentuin key-nya itu udah dari bawaan dari Python-nya. Kalau di Python Dictionaries itu bedanya kita bisa nentuin key-nya kita sendiri cara gampangnya gitu. Terus apa sih bedanya lagi sama dictionary sama yang lain? Kalau yang lain memang ya kalau di tuple sama list emang udah ordered atau berdasarkan urutan, tapi di dictionaries juga akan tetapi pada versi ke 3.6 ke bawah itu masih unordered atau masih acak. Jadi kita kalau masukin data itu masih dalam bentuk acak, jadi belum sesuai urutan. Tapi di baris bawahi, dia tetap punya key sama value yang beda-beda. Nah, kita baca dulu ini. Python Dictionary adalah struktur data yang menyimpan pasangan key dan value. Seperti yang saya bilang tadi, dia itu menyimpan key sama value yang berbeda dan nggak bisa diduplikat. Lalu, nah ini berbeda dengan list, dictionary bersifat unordered atau tidak berurutan hingga 3.6 dan mulai berurutan di Python 3.7 yang mempertahankan urutan input. Dan dictionary itu mutable ya, atau bisa diubah sewaktu-waktu value-nya. Kalau key-nya itu kita harus bikin lagi, tapi kalau value-nya kita bisa ubah sewaktu-waktu. Nah, terus apa aja sih fungsi utamanya? Fungsi utama dictionary itu apa aja daripada yang lain itu apa gitu ya. Nah, saya akan inginkan jadi 3 poin aja yang penting. Yang paling pertama yang paling penting karena dia itu menyimpan data dalam format key dan value. Karena di tipe-tipe yang lainnya seperti list, tuples, set itu nggak ada. Key value yang kita buat sendiri itu nggak bisa. Jadi dia itu menurut default dari Python-nya. Oke, yang kedua itu memungkinkan akses cepat ke nilai berdasarkan kunci. Nah, ibarat kata kalau kita udah punya kunci dan kita tahu, kita bisa cepat aksesnya. Misalnya kita pengen, cara gampangnya kita pengen buka lemari ini, kita udah punya kuncinya nih, kita udah tahu kemana. Ya udah, kita tinggal panggil aja kuncinya. Kalau yang lain kan kita harus ngitung dulu urutan berapa dan apa-apa, isinya apa, itu ribet. Dan kenapa kita pakai ini? Karena kita tinggal panggil kuncinya aja. Jadi kita udah tahu kuncinya, kita panggil, langsung datang. Nah, yang terakhir, menanggung berbagai operasi seperti penambahan, penghapusan, dan iterasi. Kalau ini hampir mirip ya yang sama, ini juga mendukung. Tapi dictionary lebih cepat aja intinya seperti itu. Nah, next. Kita langsung ke contohnya aja biar nggak bingung. Nah, ini. Yang pertama, ini tanda contoh pertama, kita tuh menginisiasi dari key sama value dari dictionaries. Nah, terus pertanyaannya apa sih bedanya dictionaries sama tuple, set, list, dan lain-lain? Cara bedanya gimana? Codingannya, nah, gitu. Cara gampangnya, kalau di codingan kalian tiba-tiba ada titik dua misalnya,
kalian di ciri nih, ini nggak harus nama ya, harus angka boleh, simbol boleh. Misalnya di ciri, di bagian kiri itu ada brand kan, misalnya itu ada angka 1, terus ada titik 2 tuh. Terus anggap aja di sampingnya itu ada ayam gitu deh. Nah, itu udah termasuk dictionary karena apa? Itu ada diinisiasi dengan titik 2 yang menandakan ini dictionary dan kurung kurawal ya. Nah, untuk yang pertama dia itu cuma menginisiasi, yang kedua kita tahu ada tulisan print ya, print district, itu dia bakal ngeprint dari class district, jadi dia tuh bakal langsung ngeprint semuanya. Itu di Ford Mustang 1964, langsung di print. Yang ketiga itu ada print district brand, yang dimana dia cuma bakal ngeprint key dari yang punya nama brand. Kan ini brand ya, brand itu punya key-nya tuh brand, dia tuh punya value yang namanya Ford. Makanya dia nanti yang outputnya hasilnya nanti Ford. Karena yang dipanggil itu dia punya kunci dari brand. Nah, gampangnya gitu. Terus yang keempat itu ada district brand yang dimana dia itu buat ngeganti value-nya. Bukan key-nya ya, tapi dia ngeganti value-nya. Jadi itu yang tadinya kita mau kalau kita panggil hasilnya Ford Mustang 1964, kalau kita udah ganti seperti ini, terus kita print lagi dengan cara nomor 2, itu bakal munculnya Honda Mustang 1964. Gitu, gampangnya gitu. Oke, next. Kita langsung, ini mungkin, nah ini agak-agak sulit. Yang nomor 4, kan kita pelan-pelan aja. Nomor 1 yang pertama, ini ada del. Kalau ada del ya, biasanya del itu di Python pasti buat delete. Udah pasti, udah 100% lah. Itu pasti buat delete. Del district model, dia tuh bakal nge-delete key sama value dari model. Jadi dia tuh bakal tulisannya Mustang nggak bakal keluar kalau kita print itu nggak bakal keluar tulisannya karena udah di delete. Nah, terus yang kedua ini ada for x in district print x itu buat nge-looping. Ini loop ya, tapi buat loop only one class. Jadi nggak semua. Jadi cuma satu class ini doang. Itu buat munculin semua. Ini sebenarnya mirip sama kayak nomor 2 tadi yang awal, slide sebelumnya. Ini sangat mirip banget. Ini cuma buat ngeprint yang dimana ngeprint Ford Mustang 1964. Terus ada yang ketiga, ada district copy. Nah, ini yang ketiga, ini yang kebanyakan orang salah di Python Dictionaries itu, di Python itu kita nggak bisa asal copas ya, kita nggak bisa asal panggil. Misalnya dari ini panggil ke file ini itu nggak bisa, kita harus copy dulu dan kita harus bikin value baru dari key itu. Jadi kita biar bisa copy. Ini kan myDict copy. Jadi dia tuh nge-copy district dengan nama myDict. Nah, nanti kalau kita print, myDict itu hasilnya sama dengan district. Gitu. Gampangnya gitu. Intinya kita harus bikin value baru lah dari kelasnya, biar kita bisa panggil di kelas lain. Terus yang terakhir, nah ini looping. Ini dalam satu kelas ada banyak banget value main value ya, yang dimana ada child 1, child 2, child 3, itu ada main value-nya itu banyak banget. Terus ini fungsinya buat memanggil semuanya secara bersamaan. Jadi yang muncul nanti child 1, Emil, year 2024, terus ada child 2, Tobias 2007, terus muncul lagi child 3 dengan nama Nilus, year 2011. Jadi semuanya bakal dimunculin secara bersamaan gitu. Jadi nggak kayak satu-satu gitu, nggak. Jadi langsung bersamaan. Kenapa kok kita nggak pakai yang print awal? Pertanyaannya ya. Kalau kita pakai print awal, nanti child satunya nggak bakal ke print. Intinya itu dia itu kalau ini dia tuh bakal ngeprint semuanya secara bersamaan. Dah, gitu. Untuk selanjutnya ke tempat saya persilahkan. Baik, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang Python operator, Python tuples, Python dictionaries, dan Python list. Sekarang kita akan belajar tentang Python set. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan dalam Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Yang 3 lainnya adalah list, tuple, dan dictionary yang telah kita bahas tadi. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda-beda. Ciri-ciri set dalam Python, yang satu tidak berurutan, unordered. Yang kedua, elemen dalam set tidak memiliki urutan tertentu dan tidak bisa dipanggil menggunakan indeks. Yang ketiga, tidak ada duplikat, no duplicate allowed.
Yang keempat, set secara otomatis menghapus elemen yang duplikat. Yang kelima, mutable dapat diubah. Yang keenam, kita bisa menambahkan atau menghapus elemen set dibuat, tetapi elemen di dalamnya harus bersifat immutable, tidak bisa diubah. Dalam Python set, cara menggunakan set, gunakan tanda kurung kurawal atau fungsi set, yaitu tutup kurung. Membuat set dengan beberapa elemen, seperti contoh di layar, mySet 1, 2, 3, 4, 5, yang nanti di print akan menjadi outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang kedua, menghapus elemen, remove and discard. Yang contohnya remove angka 2, menghapus elemen angka 2, print, maka outputnya 1, 3, 4. Terus discard, discard nomor 5, tidak error meskipun elemen tidak ada dalam set. Yang ketiga, gabungan set, union, yaitu set 1, 1, 2, 3, set 2, 3, 4, 5. Terus digabungkan, outputnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita lanjut ke irisan set, intersection, hasil set, intersection 2, set 1 dan set 2, maka outputnya akan menjadi 3. Terus yang kelima, selisih set, difference, hasil set difference, set nomor 2 atau set 1, print, maka hasilnya outputnya 1 dan 2. Yang keenam, cek keanggotaan atau in, print 3 in set, outputnya akan 5 in atau false. Terus kapan sih kita harus menggunakan set? Yang pertama, kita menggunakan Python set ketika membutuhkan koleksi elemen unik, misalnya menyimpan daftar item tanpa duplikat, untuk operasi himpunan seperti gabungan, irisan, dan selisih dengan efisiensi tinggi. Untuk mengecek yang terakhir, untuk mengecek keanggotaan dengan cepat dibandingkan list. Wah, kita sudah di akhir PPT. Mungkin teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami, dan minta maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Nah, gimana? Udah jelas belum? Semoga bisa membantu ya dengan sedikit kata atau sedikit omongan atau sedikit apalah dari kami itu. Semoga bisa berguna, dan kami juga berharap kedepannya kamu juga bisa lebih baik dan lebih bisa untuk berbagi ilmu dengan kalian. Ya, mungkin segitu saja dari kami ya. Dan sayonara, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.